karma kita selanjutnya adalah karma-karma yang memang akan mengantar kita pada tangga-tangga kesadaran diri. Karena saripati daripada Pustaka Suci Weda adalah agar kita bisa kembali pulang ke rumah yang sejati. Maka demikian pula bahasan kita tentang Bhagavad Gita dan susastra yang lainnya semata-mata adalah agar kita lebih dimudahkan melangkahkan kaki untuk mencapai tangga-tangga kesadaran itu. Baik Bapak Ibu, saran sami, mari kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Kita mulai. Bum apavitra sarva vastan gato piva ya smare pundarikaksa sabahya abhyantara suci Sri Vishnu Sri Vishnu Sri Vishnu Om Tat Sat Iti Srimad Bhagavad Gita Upanishatsu Brahma Vidyayam Yoga Sastre Sri Krishna Arjuna Samwade. Ini Bapak Ibu kita bahas sloka yang ke-11. Sloka yang tentunya nanti akan banyak memberikan kita pelajaran yang berharga terhadap hidup kita. Nih. Kayena manasa buddhya. Kayena manasa buddhaya. Kewaler indriyarapi. Kewaler indriyarapi. Yoginah karma kurwanti. Yoginah karma kurwanti. Tanggam tiak tuat masudaye. Sanggam tiak tuat masudaye. Ayena manasa buddhya. Ayena manasa buddhya. Kewaler indriyarapi. Kewaler indriyarapi. Kewaler indriyarapi. Yogina karma kurwanti. Yogina karma kurwanti. Sanggam tiak tuat masudaye. Sanggam tiak tuat masudaye. Para yogi ya, untuk menyucikan jiwanya justru dengan melakukan kegiatan hanya dengan badan, pikiran, kecerdasan atau hanya dengan indria-indrianya saja tanpa keterikatan terhadap buah dari perbuatannya. Di Bapak Ibu, sloka yang ke-11 ini sebenarnya tidak lagi asing di kehidupan kita. Jadi setiap hari, setiap kita melaksanakan kegiatan keberagamaan, kegiatan rohani, spiritual gitu, selalu saja kemudian kita sering berseloroh ya, beriatnya dengan ikhlas, ya, berbuat dengan tulus dan lain sebagainya. Jadi seorang yogi yang sejati sesungguhnya adalah mereka yang tanpa memiliki keterikatan lagi terhadap buah dari perbuatannya. Walaupun ya kita melakukan perbuatan itu melalui badan,
pikiran dan kecerdasan kita. Nah, memang beberapa karena niki sering sekali kita berhentinya di sini. Orientasi hidup kita ya tanpa kita sadari ya kita masih sering berhenti di sini. Jadi kita sering dikatakan lip service gitu. Jadi kita gampang sekali mengumbar kata-kata tulus ikhlas, adalah cari, tapi sejatinya kita sebenarnya tidak ikhlas karena masih ada beberapa hal yang memang kita ingin harapkan. Jadi para yogi memahami bahwa mengejar kebahagiaan material sama dengan mengejar fata morgana di padang pasir. Ini makanya sandangan kata yogi itu sesungguhnya lah sandangan yang sudah luar biasa. Ya, kita saat ini mungkin masih ingat istilah kita, ada kata yogi, ada kata bogi, dan ada kata rogi. Yogi itu adalah orang yang memang benar-benar dia, walaupun dia nampak bekerja dengan badan fisiknya, dengan pikirannya, dengan kecerdasannya, namun sesungguhnya dia sudah tidak mengikatkan lagi dirinya kepada hasilnya. Sedangkan bogi tentu orientasinya adalah kesejahteraan. Ya, apa-apa yang dia lakukan adalah dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan, mendapatkan imbalan. Yang ini yang kemudian akan mengikat kita. Dan yang lebihnya lagi, ada kata rogi. Jadi orang yang kemudian melakukan tindakannya dalam rangka untuk menimbun. Jadi orang tamak rakus. Jadi tidak cukup untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk mungkin 7 turunannya dan lain sebagainya. Nah, titik-titik persimpangan ini tentu ya saat ini ya pada diri saya, barangkali juga mungkin pada diri Bapak Ibu semuanya, kita masih ada dalam titik-titik itu. Apakah kita sudah masuk ke yogi, atau masih di bogi, atau jangan-jangan kita masih rogi kan? Ini tentu bahan bermenung kepada kita semua. Nah, menyadari hal ini, kemudian para yogi itu meninggalkan keinginan egoisnya dan melakukan semua tindakan mereka kepada Tuhan sebagai satu-satunya. Jadi ketika kita misalnya mendeklar diri, ya memasuki pemahaman kita di adia yang kelima inilah ketika ada istilah boktaram yadnya tapasam. Jadi karena kita menyadari bahwa Tuhan itulah yang menjadi penikmat tertinggi dari semua aktivitas. Nah, kalau kita bawa ke dalam diri, apakah kita sudah mengatakan bahwa penikmat sejati sesungguhnya dari apa yang kita lakukan adalah dalam rangka untuk mengangkat jiwa atman kita mencapai param Brahma itu? Jangan-jangan penikmat tertinggi yang kita masukkan itu adalah badan kita, ada indria kita. Padahal di sini dikatakan boktaram yadnya tapasam. Jadi seorang yogi sudah menjadikan bahwa Tuhanlah sebagai satu-satunya penikmat tertinggi dari semua itu. Jadi segala sesuatu yang dilakukan dia serahkan kepada Tuhan. Nah, dalam sloka ini ada pemaknaan baru. Ya, mungkin bapak-bapak ya kalau ngiring hidup pedanda gitu, mepuja, pasti pernah dengar kata samar payami. Jadi puspam samar payami, dupam samar payami, ya, agenir jotir samar payami. Pasti kata samar payami itu pasti didengar. Dan bahkan kadang-kadang kalau kita nggak tahu artinya, apa sih pedang Indonesia terus samar-samar, nah kan kadang-kadang begitu. Padahal kata samar payami itu artinya persembahan kepada Tuhan. Jadi puspam samar payami, Tuhanku persembahkan bunga kepadamu. Dupam samar payami, Tuhanku persembahkan dupa ini kepadamu. Ya, bogam samar payami, bahkan yang tertinggi adalah baktiam samar payami, Tuhanku persembahkan rasa bakti ini kepadamu. Ya. Nah, para yogi yang tercerahkan melakukan pekerjaan mereka untuk tujuan pemurnian. Jadi kata kunci daripada apa yang kita lakukan adalah ini, pemurnian. Mungkin kalau Haji Dewa di Lombok, saya masih mendengar sampai hari ini, sulingih-sulingih di Lombok itu medikse itu karena tidak dalam rangka untuk lo kepala seraya muput. Tapi begitu saya tanya, Ratu, kenapa mau medikse? Untuk ngeningang raga. Ini bahasa yang sangat luar biasa sesungguhnya. Ya, untuk ngeningang raga. Ya, dalam bahasa sederhana adalah untuk pemurnian diri. Nah, apakah aktivitas keberagamaan yang sudah kita lakukan sampai sejauh ini adalah untuk itu? Nah, ini pertanyaan juga kepada kita. Jangan-jangan bukan untuk itu, tapi jangan-jangan hanya untuk meninggikan ego agar kita dikatakan lebih beragama, ya. Kemudian takut nanti dikatakan tidak bertuhan dan lain sebagainya.
justru kita akan menjebak diri kita pada kamuflase, pada fata morgana hanya penghargaan semu dari orang lain. Padahal tujuan utamanya adalah samar payami. Ketika kita mempersembahkan itu kepada Tuhan, sesungguhnya yang kita maksudkan adalah kita mempersembahkan diri kita. Bhaktiam samar payami. Agar kita mencapai pemurnian. Lalu bagaimana karya-karya itu dipersembahkan kepada Tuhan? Ini pertanyaannya. Agar kita bisa mempersembahkan itu kepada Tuhan. Nah, faktanya adalah Tuhan tidak membutuhkan apapun dari kita. Nah, ini pertanyaan juga. Orang Tuhan maha segala-galanya. Ya, ku persembahkan apel ciptaan Tuhan. Aku persembahkan bunga ciptaan Tuhan. Aku persembahkan hidup ini pun, sesungguhnya hidup ini ciptaan Tuhan. Lalu apa yang aku bisa persembahkan kepada Tuhan agar Tuhan itu berkenan? Agar bisa memenuhi samar payami itu. Nah, itu pertanyaannya. Jadi jangan merasa sombong ketika kita ke pura bisa bawa apel, persembahkan apel, mendana punya, ya, dan lain sebagainya. Karena sesungguhnya Tuhan tidak butuh itu. Nah, ini filsafat ya. Tuhan nggak butuh itu. Dan semuanya milik Tuhan. Lalu apa yang kita bisa persembahkan agar Tuhan itu berkenan? Itu pertanyaan mendasar sebenarnya yang kita ingin juga, yang harus kita renungkan ke dalam. Semuanya milik Tuhan. Dia adalah Tuhan yang Maha Esa dari segala sesuatu yang ada. Dan sempurna dan lengkap dalam dirinya. Apa yang bisa kita tawarkan oleh jiwa kecil ini kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang belum dimiliki oleh Tuhan? Nah, itu pertanyaannya. Kenang carane peng Tuhan tuh demen. Apa sih yang belum dimiliki oleh Tuhan? Agar kita layak mengatakan samar payami itu. Nah, kenten ibu-ibu niki apa ini pertanyaan menggelitik ke dalam. Nah, oleh karena itu saat membuat ya mengaturkan persembahan kepada Tuhan, kita mengatakan ya ini mantram ya yang kutipkan tadiam wastu tubiam mewa samar payami. Ya, ini kita selalu ucapkan dalam bahasa Paulas pemangku ini mengatakan, ya Tuhan saya persembahkan milikmu kembali kepadamu. Ratu Batara niki aturang titiang mangkin duen paduka Batara begitu jero mangku ini memuji. Nggak bilang mengatakan Ratu paduka Batara niki niwayan wirastini ngaturang. Bukan. Bukan dia yang mengaturkan, tapi kita mengembalikan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ini yang harus kita benahi, doa-doa kita harus kita benahi. Bahwa kita sedang mempersembahkan milik Tuhan kepada Tuhan. Bukan mempersembahkan milik kita kepada Tuhan. Karena kita sesungguhnya tidak memiliki apa-apa. Nah, kalau kita sudah bisa melakukan ini, baru setiap langkah kita akan menuju pada pemurnian itu. Baru kita bisa layak mengatakan samar payami. Itu maksudnya. Ya, jangan gagah-gagahan nanti bilang Ratu Paduka Batara niki Dewa Yutri Juliani Presiden ngaturang sembah subakti untuk canang sabit sari itu bukan. Jadi kita sedang mempersembahkan bunga yang diciptakan oleh Tuhan kepada Tuhan. Ya, kita nggak pernah bikin bunga ciptaan Tuhan. Nah, untuk itu suatu kegiatan yang ada pada kita dan bukan di tangan Tuhan yaitu, nah ini makanya kata kuncinya adalah kemurnian hati sendiri. Jadi inilah yang kemudian yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan, yaitu kemurnian hati kita. Nah pertanyaannya mendasar lagi, Haji bilang, Haji Putra, benar gak? Sudah benar gak kita tulus ikhlas nih? Jangan-jangan hanya mimpi itu kan orang tuh betara nih kita yang aturan sembah subakti. Karena kata sembah subakti itu artinya keikhlasan benar-benar totality. Jadi yang bisa satu-satunya hal yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan adalah kemurnian hati kita yang di dalamnya adalah pikiran dan akal kita. Jadi pikiran dan akal kita itu yang harus kita serahkan karena pikiran kita banyak delusinya. Ya pikiran kita tuh banyak cabang-cabangnya yang setiap saat bisa berubah. Ya akal kita juga gampang terkooptasi. Yang si A orang kangin rago milu kangin. Si B orang kau rago milu cepat kau. Karena kita seperti itu. Kita labil. Nah, ketika kita menyucikan hati kita dan melibatkannya sebagai dasyam. Nah, ada kata dasyam dan sewanam. Ketika kita bisa melibatkan hati kita untuk diabdikan, dasyam itu mengabdi, dan sewanam, dan kita lakukan sebagai ayah-ayahan. Ya, sebagai pelayanan kepada Tuhan yang akan menyenangkannya lebih dari apapun. Jadi yang bisa kemudian menggugah, kalau Tuhan itu punya hati nurani, yang bisa menggugah Tuhan itu adalah niat itu. Ya, makanya perlu, itu sebabnya
Setiap kali kita belajar Bhagavad Gita, selalu kita berdoa, Om Apavitra Pavitra Sarva Wastang Gatu Piwa Ya Semaret Pundarika suci, agar kita memiliki kemurnian. Hanya sesuatu yang murni yang akan bisa mencapai yang murni. Paling tidak kita awali dengan doa tadi. Agar kita kalau belajar tidak lagi memboye. Agar kita melakukan sesuatu tidak lagi memboye. Itu sebabnya kenapa sebelum kita mempersembahkan Banten perlu dilukat, perlu dibersihkan, perlu disiapkan dengan baik. Agar itu menjadi murni. Agar kita juga murni. Itu sebabnya kita perlu mandi agar kita murni. Jadi banyak hal-hal yang sudah kita lakukan selama ini memang belum kemudian kita sentuhkan hati kita di dalamnya. Nah, menyadari hal ini, para yogi agung menjadikan pemurnian hati mereka sebagai tujuan utama. Bukan karena keegoisan, melainkan untuk punya dosa. Nah, makanya kata ngeningang raga ini penting. Ya. Jadi apakah sehari ini saya sudah ngeningang raga? Apakah puja Trisandi yang saya lakukan setiap pagi sudah dalam rangka ngeningang raga? Ya. Ini pertanyaan, ini harus bawa ke dalam. Tidak bisa kita bawa keluar. Ini pertanyaannya selalu ke dalam. Sudahkah kita ngeningang raga hari ini? Jangan-jangan kita nggak ngeningang raga. Jangan-jangan kita memang dan sebagainya. Itu yang kira Nike. Ini dilanjut di Niki ada penjelasan kita yang Niki yang menjadi catatan kita penting. Sloka 11 Nike. Nah, di sloka yang ke-12 kemudian dikasih caranya gitu ya. Yukta karma palam tiaktua. Nggih. Yukta karma Santim apno dinaistikim. Santim apno dinaistikim. Ayuktah kamakarena. Makarena. Pale sakto nibadiate. Pale sakto nibadiate. Yukta karma palam tiaktua. Yukta karma palam. Santim apnoti naistikim. Santim apnoti naistikim. Ayukta kamakarena. Ayukta kamakarena. Pale sakto nibadiate. Seorang yogi yang melepaskan diri dari ikatan hasil-hasil pekerjaannya, berasipasi, akan mencapai kedamaian bersatu dengan Tuhan. Ya, ada kata yukta, ada kata ayukta, ada karma palam, kemudian ada santim apnoti. Akan tetapi ia yang tidak mempraktikkan karma yoga, yang dikendalikan oleh nafsu karena dipengaruhi oleh keinginan akan hasil pekerjaannya, maka ia adalah jiwa yang terikat. Ini sangat menarik sloka 12 Niki. Seorang yogi yang melepaskan diri dari ikatan hasil-hasil pekerjaannya mencapai kedamaian bersatu dengan Tuhan. Nah, tetapi kalau kita mempraktikkan karma yoga, ya, masih diliputi oleh keinginan akan hasil pekerjaan itu, maka jiwanya akan terikat. Ini yang sempat disampaikan oleh Pak Wahyu, ya. Apalagi ada istilah tak ada karma sekecil apapun yang sia-sia, pasti semuanya akan berakibat. Kemudian, bukankah pekerjaan itu berorientasi tujuan? Ini tentu kita yang saat ini bekerja di ladang-ladang ini akan melihat sloka ini sebagai sesuatu yang kontradiktif. Nah, bagaimana memahami bahwa melakukan perbuatan yang sama
seseorang terikat pada kehidupan material dan yang lainnya terlepas dari ikatan material. Bagaimana kita bisa membedakan? Ya, kalau orang itu atau kita melakukan pekerjaan yang membuat kita terikat atau yang membuat kita tidak terikat. Nah, sloka ini memberikan jawaban. Ya, sloka yang 12 ini. Mereka yang tidak terikat dan tidak termotivasi oleh imbalan materi tidak pernah terikat oleh karma. Jawabannya, jadi yang tidak terikatlah mereka yang tidak memiliki motivasi oleh imbalan materi. Ya. Tetapi mereka yang mendambakan imbalan dan terobsesi dengan keinginan untuk menikmati kesenangan material, dia akan menjadi terikat. Jadi pertanyaannya adalah kembali ke dalam. Apa sih yang menjadi orientasi kita melakukan itu? Ini Pak Komang Mahawira sudah membahasnya dari dulu. Apa sih yang menjadi motif kita melakukan ini? Sama dengan hari ini. Apa sih yang menjadi motif kita mendiskusikan Bhagavad Gita? Itu akan kembali. Jadi motif inilah yang akan menyebabkan kita apakah kita terikat atau tidak terikat. Motif inilah yang akan mengantarkan kita pada tujuan yang sesungguhnya dari apa yang kita lakukan. Makanya yang harus kita lakukan adalah mengenali apa yang menjadi motif kita melakukan sesuatu. Kata yuktah ini berarti bersatu dengan kesadaran Tuhan. Ini juga bisa berarti tidak menginginkan imbalan apapun selain pemurnian hati. Ini yang saya katakan ngeningang raga. Jadi orang yang sudah bisa mendeklar dirinya bahwa apapun yang dia lakukan adalah motivasinya adalah untuk ngeningang raga, maka itulah yang akan mengantarkan dia untuk mencapai yuktah, kesadaran yang tertinggi bersama Tuhan. Ini penting. Jadi istilah di Bali ini sudah bagus. Ngiring ngeningang raga. Nah, ini bahasa yang sangat sederhana tapi syarat makna. Ya. Orang-orang yang yuktah melepaskan keinginan untuk imbalan dari tindakan mereka. Mengapa demikian? Karena apapun yang mereka lakukan itu mereka anggap sebagai anugerah. Saya contohkan begini. Bisa datang ke pura untuk bersembahyang, itu adalah merupakan anugerah yang tertinggi. Ya, itu harus disadari bahwa untuk bisa sembahyang ke pura itu adalah anugerah yang paling tinggi. Jangan lagi mengharapkan anugerah yang lainnya, karena bisa sembahyang menghadap Tuhan setiap hari dengan penuh rasa bakti, dengan penuh nyaman dan aman, itu adalah anugerah sesungguhnya. Itu bukan proses. Ini yang harus disadari. Ya. Jadi mereka sudah tidak lagi perlu imbalan, karena apa yang mereka lakukan itulah imbalan yang sesungguhnya. Gitu. Dan sebaliknya terlibat dalam pekerjaan untuk tujuan pemurnian diri. Sehingga apa yang mereka lakukan semata-mata tidak lagi punya keinginan yang lain selain bahwa saya bisa sembahyang saja sudah harus bersyukur. Karena itu karunia yang luar biasa. Karena banyak orang yang tidak bisa sembahyang. Karena berbagai alasan. Oleh karena itu mereka segera mencapai kesadaran ilahi dan kebahagiaan. Jadi coba kita renungkan Bapak-bapak, Ibu-ibu sarang sami. Kapan kita bisa mengatakan demikian? Ratu berkata, terima kasih karena hari ini hamba telah diberikan kesempatan untuk bisa sembahyang. Kita mengucapkan syukur karena diberikan kesempatan sudah bisa sembahyang. Itu akan mendatangkan kebahagiaan yang luar biasa. Dibandingkan kemudian kita, Ratu Betara hari ini saya sembahyang, saya ngaturang dupu, saya ngaturang canang sari. Ya. Semoga sehari ini kita masih berharap, semoga hari ini saya bisa bahagia, hidup tenang. Padahal ketika kita sembahyang, ketenangan itu akan terjadi pada saat itu. Ini yang kemudian kita jarang maknai dalam seperti itu. Nah, di sisi lain ada kata ayuktah. Berarti mereka yang belum mencapai kesadaran Tuhan. Ini juga dapat menunjukkan menginginkan imbalan dunia yang tidak bermanfaat bagi jiwa. Jadi seperti itu. Tuhan Ratu Betara Nikiti yang ngaturang cana, ngaturang wedang, ngaturang canang sari. Ya, semoga berkenan untuk menerima persembahan hamba dan semoga hari ini hamba sehat dan sebagainya. Padahal kita sudah bisa sembahyang itu karena kesehatan yang sudah kita dapatkan. Jadi kita tidak mensyukuri kesehatan yang pagi-pagi sudah Tuhan berikan, kita masih bernafas, kita masih bisa bangun sehat. Nah, itu yang semestinya kita koreksi bersama-sama di dalam doa-doa kita. Nah, orang-orang seperti itu yang didorong oleh nafsu keinginan dengan penuh nafsu menginginkan imbalan perbuatannya. Jadi ketika kita ngatur A, biar dapat B, dan sebagainya. Padahal tanpa kita melakukan itu pun sesungguhnya Tuhan sudah memberikannya. Yang kemudian kita nggak syukuri. Yang kira
hal-hal sederhana ini yang ingin dekatkan kepada kita. Jadi tidak perlu hal-hal yang terlalu tinggi, tetapi hal-hal sederhana yang setiap hari yang sudah kita lakoni, tapi kita jarang menyentuhkan ngeningang raga ini di dalamnya. Jarang sekali, mungkin belum totality kita lakukan itu. Bahwa bisa sembahyang setiap pagi, masih menghidup udara pagi, masih bisa mendengar suara burung di pagi hari, dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan anugerah yang luar biasa yang harus kita syukuri. Ya, yang kira Niki ya renungan kita di sloka yang ke-12. Dilanjut, Ji. Sloka yang ke-13, Bapak Ibu sareng sami, bisa kita wacen bersama-sama. Sarwa karma nimanasa. Sarwa karma nimanasa. Tanya sastia sukam wasi. Nawa duare pure dehi. Nawa duare pure dehi. Naiwa kurwana karayan. Sarwa karmani manasa. Sarwa karmani manasa. Anya saste sukam wasi. Anya saste sukam wasi. Nawa duare pure dehi. Nawa duare pure dehi. Naiwa kurwana karayan. Naiwa kurwana karayan. Ya, yang jiwanya telah menguasai indria-indrianya, yang dapat melepaskan semua tindakannya dengan pikirannya. Ia hidup bahagia di dalam kota atau badan dengan 9 gerbang. Ini sudah mulai agak ke dalam ya. Kita akan membahas 9 gerbang kita. Ya, nawa duare. Tidak bekerja dan juga tidak menyebabkan pekerjaan dilakukan. Nah, ada nanti yang kita renungkan di baris yang terakhir. Tidak bekerja dan juga tidak menyebabkan pekerjaan dilakukan. Apa sih yang dimaksudkan? Kapan, bila mana 9 gerbang itu tidak bekerja dan juga tidak menyebabkan pekerjaan dilakukan. Jadi Bapak Ibu, sloka ke-13 ini akan membahas diri kita sendiri. Ya, karena ternyata kemudian segala sifat karakter, ya sikap kita sehari-hari itu dipengaruhi dari ya apa yang kita makan, apa yang kita nikmati dari 9 lubang ini. Ini kita sempat bahas di adya yang kedua ketika kita berbicara tentang Samkhya Yoga. Ya. Dalam sloka ini misalnya tubuh sebagai kota dengan 9 gerbang. Jadi kita punya 9 pintu masuk. Ya. Kalau kantornya Pak Komang mungkin punya 1-2 gerbang ya, in dan out gitu ya Pak Komang. Ini kita punya 9 gerbang Pak Komang. Ya, bagaimana yang 2 gerbang, yang 2 pintu aja sulit mengontrolnya, bagaimana dengan 9 lubang, 9 gerbang ini? Jiwa itu seperti kota raja. Jadi kute dalam. Kute dalam itu kota raja yang paling murni, yang paling dalam. Kita bilang antahkarana sarira. Yang administrasinya dilakukan oleh pelayanan ego. Ada pelayan-pelayan kita, ada ego, intelek, pikiran, indria, yang kemudian itu berafiliasi kepada psikis, emosi, mental. Ya, itu afiliasinya kalau kita bawa ke dunia ya. Jadi ada psikis, mental, emosi, ya, badan kita, fisik. Ya. Dan energi kehidupan. Kekuasaan atas tubuh berlanjut hingga waktu kematian merenggut kerangka jasmani. Jadi kota raja ini ya
dipengaruhi, jadi bagaimana situasi kota raja itu akan dipengaruhi oleh ya 9 gerbang itu yang kemudian ya mewujud menjadi ego, di intelek, pikiran, indria, dan energi kehidupan. Jadi ana maya kosa, prana maya kosa, jenana maya kosa, mano maya kosa, dan kesadaran kita. Ini akan terus bergerak, terus bekerja sampai kita meninggal. Dia baru berhenti fungsinya. Nah, namun para yogi ya yang tercerahkan tidak melihat diri mereka sebagai tubuh dan juga tidak menganggap diri mereka sebagai penguasa tubuh. Sebaliknya mereka menganggap tubuh dan semua aktivitas yang dilakukan olehnya sebagai milik Tuhan. Nah, ini jadi kita sudah menyadari bahwa membawa Tuhan ke dalam diri. Orang Bali bilang dewa di deweke. Sudah membawa dewa ke dalam diri kita. Dan memang ada di dalam kita. Ini sudah sadar dewa di dewa. Ini sudah masuk ke dalam konsep kita menjadikan tubuh kita sebagai Brahmapura. Ya, tadi ada nama duare pure. Jadi sudah menjadikan tubuh kita sebagai linggih Sangyang Widi, Brahmapura. Jadi pura itu sudah dibawa ke dalam, tidak lagi keluar. Melepaskan semua tindakan melalui pikiran, jiwa yang tercerahkan seperti itu, tetap bahagia berada di dalam tubuh mereka. Ini yang disebut sebagai saksi bawa. Ya, Sangyang Suratma. Atau sikap menjadi pengamat yang tidak terikat dari semua yang terjadi di sekitar kita. Jadi jiwa kita yang ada di dalam Sangyang Suratma, ya, di dalam diri kita itu, ini yang hanya menjadi saksi aja. Mereka tidak menikmati kalau ini disadari. Mereka tidak menikmati, mereka hanya menjadi saksi agung sebagai saksi bawa. Di mana letak saksi bawa ini? Ya, kalau dibawa ke dalam tubuh kita, dia adanya di daerah di daerah otak kecil kita. Jadi Sangyang Suratma dalam beberapa penelitian ya dikatakan bahwa Sangyang Suratma itu adanya di otak kecil kita. Ya. Persis di atas obula oblongata. Makanya kalau otak kecil kita di bagian belakang kepentok, error dia gitu. Ya. Ya, Sangyang Suratma ada di sana. Dia yang mencatat detail apa yang kita lakukan dan dia tidak terikat dan sebagainya. Nah, apa yang menjadi yang dimaksud oleh Sangyang Suratma? Mungkin slide berikutnya, Ji. Nah, analogi dalam sloka ini juga diberikan di dalam Sweta-Swetara Upanishad. Sukta yang ketiga, mantram yang ke-18. Nawa duare pure dehi, hanse lela yatebahi. Wasi sarwasya lokasya, stawarasya carasyaca. Ini kitab Seruti ya, yang mengatakan ini. Jadi, tubuh terdiri dari 9 gerbang, 2 telinga, 1 mulut, 2 lubang hidung, 2 mata, anus, dan alat kelamin. Dalam kesadaran material, jiwa yang bersemayam dengan tubuh mengidentifikasikan dirinya dengan kota 9 gerbang ini. Jadi ketika dalam kesadaran material, maka kita akan jiwa yang bersemayam di dalam tubuh ini dengan tubuh itu akan mengidentifikasikan dirinya dengan kota 9 gerbang ini. Di dalam tubuh ini juga duduk Tuhan yang Maha Esa. Ya, kita bilang sebagai jiwa Atman. Makanya tubuh kita disebut dengan Brahmapura. Yang mengatur semua makhluk hidup di dunia. Ketika jiwa membangun hubungannya dengan Tuhan, ia menjadi bebas. Seperti Tuhan sendiri. Bahkan saat berada di dalam tubuh. Nah, kalau kemudian kita menyadari bahwa ada dewa di deweki, ada Tuhan di dalam diri kita, maka saat itu sesungguhnya kita sudah memiliki ya kesadaran, berarti kita nggak boleh melakukan sesuatu tindakan yang kemudian mencederai saksi yang ada di dalam itu, karena kita dicatat. Ya, ketika bahkan Vedanta mengatakan demikian, ketika engkau duduk berdua, ya berbicara berbisik-bisik, aku ada di sana sebagai saksi yang ketiga. Itulah jiwa kita, itulah Sangyang Suratma
yang ada di otak kecil kita yang selalu akan mencatat apa yang dilakukan oleh 9 gerbang itu. Ya, seperti apa kualitasnya ya? Tentu kita akan kembalikan kepada diri kita masing-masing. Apakah hari ini kita sudah melihat kebenaran, mendengar kebenaran, mengatakan kebenaran, apakah kemudian ya lobang-lobang yang lainnya, organ yang lainnya juga sudah melakukan itu? Tentu kualitas itulah yang kemudian akan mempengaruhi sistem kerja diri kita, yang akan menjadi karakter, menjadi sikap, dan menjadi sifat dasar kita di dunia ini. Dan melalui 9 lubang itu pula kita bisa mengkoreksi diri kita. Kita bisa membenahi diri kita. Ya, dari yang tidak benar menjadi lebih benar, yang dari tidak baik menjadi lebih baik, yang dari salah menjadi benar. Melalui 9 lubang itu juga. Nah, dalam sloka sebelumnya dinyatakan bahwa jiwa yang berwujud bukanlah pelaku atau penyebab dari apapun. Lalu timbul pertanyaan, apakah Tuhan adalah penyebab sebenarnya dari tindakan di dunia ini? Ini pertanyaan. Berarti kalau begitu, segala sesuatu yang ada di dunia ini, ya, apakah benar Tuhan menjadi penyebab segala-galanya? Apakah orang berbuat jahat itu karena Tuhan? Itu jadi pertanyaan, apakah orang yang karena jadi teroris itu karena Tuhan? Dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, ini akan muncul banyak pertanyaan ketika kemudian kita menyadari bahwa Tuhan tadi sebagai penikmat segala hal, Tuhan menjadi penyebab segala hal. Tetapi di satu sisi Tuhan mengatakan, aku tidak menikmatinya dan aku tidak melakukannya. Memang kelihatan agak kontradiktif. Nah, ini tentu tentu membutuhkan kita membutuhkan kejernihan diri, kemudian hati untuk memahami sloka-sloka yang nampaknya kontradiktif. Oke, selanjutnya, Ji. Berikutnya, Haji. Nah, yang 14, Ibu Bapak Serang Sami. Naka tretuam nakaramani. Naka tretuam nakaramani. Lokasya srajati Prabu. Lokasya srajati Prabu. Nakarma palasam yogam. Nakarma palasam yogam. Swaba wastu prawaratate. Nakatratwam nakarmani. Lokasya srajati Prabu. Nakarma palasam yogam. Swaba wastu prawartate. Bagi dunia ini, Tuhan tidak menciptakan pelaku tindakan. Dia pun tidak menciptakan yang harus dilakukan. Pun ia tidak menghubungkan antara pekerjaan-pekerjaan dengan hasilnya. Ini adalah hukum alam yang mengatur semuanya. Jadi jawabannya kita akan ketemu. Ya. Di satu sisi kita meyakini ya segala hal bersumber dari Tuhan. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang tidak diresapi oleh Tuhan. Iswara Sarabudana. Wiswa Wirat Swarupa. Seluruh alam semesta sesungguhnya adalah pengejawantahan dari Tuhan. Kemudian di satu sisi kita menemukan sloka. Tuhan tidak menikmati itu. Ya, Tuhan hanya menjadi saksi agung daripada apa yang dilakukan oleh alam semesta, oleh manusia di dunia ini.
Kemudian muncul pertanyaan, lalu siapa yang melakukan hal itu, baik dan buruk di dunia ini? Siapa yang menjadi penyebabnya? Ini dikatakan oleh sloka 14, ini adalah alam yang mengatur semuanya. Alam itu ciptaan Tuhan. Makanya sesungguhnya yang mengatur dunia ini adalah retam. Nah, itu kita bilang. Jadi di dalam itu adalah retam itu. Jadi Tuhan mendesain dunia ini melalui hukum kausalnya, yaitu retam. Ya, sama dengan di negara kita, yang mengatur negara ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya, sesungguhnya yang mengatur itu bukan presiden, ya, tetapi adalah undang-undang lah yang mengatur negara kita agar menjadi seperti apa. Presiden adalah menjalankan undang-undang. Maka dikatakan presiden adalah menjalankan amanat undang-undang. Jadi Tuhan, ya makanya ketika ada Tuhan yang datang ke dunia menjelma menjadi awatara, dia terikat oleh hukum yang dia buat oleh yang dibuatnya sendiri. Dia akan mengalami proses lahir, hidup, mati, suka, duka, usia tua, penyakit. Makanya jangan salah ketika Krishna harus mati di tangan seorang pemburu. Ya, seperti itu. Jadi karena dia terikat oleh hukum yang dia buat. Tak terkecuali presiden. Ya, walaupun presiden menjalankan undang-undang, dia juga terikat oleh hukum itu. Jadi sesungguhnya yang menyebabkan dunia ini nampak beragam, baik, buruk, itu diikat oleh retam. Hukum alam ini yang kita katakan sebagai hukum karma pala dalam dunia kita sebagai manusia. Tapi dalam kosmologi semesta, dia disebut dengan retam. Jadi hukum kosmologi. Jadi apa yang kita sentuhkan ke alam, dia akan kembali kepada kita. Nah, dalam sloka ini, kata Prabu, ya, kata Prabu, mohon maaf ini, jadi Prabu itu ya telah digunakan untuk Tuhan. Ini nama lain dari Tuhan adalah Prabu. Makanya kalau sekarang hiruk pikuknya, wah, namanya Prabu A gitu. Berarti dia sudah bisa menyatakan dirinya Aham Brahma Asmi, aku adalah Tuhan. Tapi itu baru pernyataan ya. Kualifikasi saya tentu tidak berani mengatakan ya atau tidak. Nah, untuk menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan dunia. Jadi Tuhan yang menjelma ke dunia ini, entah sebagai awatara, dan kita ya Prabu itu. Makanya kata Prabu itu ya ada di kepala. Ya. Karena saksi agung daripada dunia ini, Sang Suratma itu adanya di otak kecil kita. Jadi bukan di jantung kita, tapi di otak kecil. Dia sebagai saksi agung. Makanya kita bilang kepala itu sebagai Prabu. Sebagai yang menguasai dunia. Karena dunia kita ada di kepala kita. Makanya semua sistem kerja tubuh kita ada di kepala. Ini untuk menunjukkan bahwa teori Weda dengan teori sains itu sinergi. Ya. Jadi kehidupan kita ada makanya harus hati-hati menjaga kepala kita. Agar karena kepalanya salah ya istilahnya kan begitu, kalau kepala kita salah, hidup kita ini berantakan. Jadi jangan sampai hulunya yang tercemar. Jadi seperti itu. Dia juga maha kuasa dan mengendalikan seluruh alam semesta. Jadi seluruh tubuh kita itu dikendalikan oleh apa yang ada di kepala kita. Belajar dari pusat suspense. Namun meskipun dia melakukan aktivitas alam semesta, dia tetap bukan pelaku. Dia bukan direktur tindakan kita. Nah, ini beda ya. Dia juga tidak menentukan apakah kita akan melakukan perbuatan baik atau jahat tertentu. Seandainya dia menjadi direktur kita, ya ini kan pertanyaan. Seandainya benar bahwa jiwa kita itu jiwa Tuhan yang dalam diri kita adalah menjadi direktur kita, tidak perlu ada instruksi yang rumit tentang tindakan baik dan buruk. Semua tulisan suci akan berakhir dengan 3 kalimat pendek. Hai jiwa-jiwa, aku adalah direktur dari semua pekerjaanmu. Jadi Anda tidak perlu memahami apa itu perbuatan baik atau perbuatan buruk. Aku akan membuatmu melakukan apa yang aku inginkan. Nah, itu kalau kita menganggap ya jiwa kita itu direktur, dia yang mengatur, dia tidak melakukan apa-apa. Dia tidak bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Demikian pula Tuhan tidak bertanggung jawab atas ya kita terjebak dengan rasa pelaku. Jika dia dengan sengaja menciptakan kesombongan dalam diri kita, nah ini pernyataan dan pertanyaan. Jika dia dengan sengaja menciptakan kesombongan dalam diri kita, maka sekali lagi kita bisa menyalahkan Tuhan atas kesalahan kita. Tetapi kenyataannya adalah bahwa jiwa membawa
kebanggaan ini ke dalam dirinya sendiri karena ketidaktahuan kita. Jadi kita sering menganggap ya segala hal yang ada di dunia ini itu karena Tuhan. Tetapi ini sesungguhnya karena ketidaktahuan kita. Nah, jika jiwa memilih untuk menyingkirkan ketidaktahuan ini, ya, ketika kita sudah berani mengatakan bahwa menyingkirkan ketidaktahuan ini dengan belajar, dengan bermenung, dan sebagainya, maka Tuhan membantu menghilangkannya dengan anugerahnya. Makanya akan menjadi sangat sejalan, usaha ada pada kita, anugerah itu ada pada Tuhan. Ya, pada satu titik. Dengan demikian, pelepasan rasa pelaku adalah tanggung jawab jiwa. Jadi kita yang bertanggung jawab. Jadi kita yang bertanggung jawab. Tubuh terdiri dari 3 sifat alam material, ya, satwa, rajas, tamas, dan semua tindakan dilakukan oleh sifat-sifat itu. Tetapi karena ketidaktahuan kita, ya, jiwa mengidentifikasikan diri dengan tubuh, kemudian menjadi terlibat sebagai pelaku tindakan yang sebenarnya dilakukan oleh alam material. Sesungguhnya jiwa tidak melakukan apa-apa, ya, tetapi karena terkooptasi oleh 9 lubang tadi, oleh indria-indria kita, seolah-olah kita menganggap jiwa itu bekerja. Jiwa itu melakukan tindakan, padahal sesungguhnya jiwa itu hanya menjadi saksi. Dia tidak bertanggung jawab. Makanya saya pernah membahas ketika membahas fitriyatnya, ya, ketika manusia mati, jiwa itu kemana gitu? Kan gitu. Jiwa itu kemana? Karena yang diupacarakan oleh kita adalah badan kita saja. Digeseng, kemudian disawu prateke, dan lain sebagainya. Lalu jiwa kita ketika mati pergi kemana? Ya. Pada saat itu dia hanya menjadi saksi aja. Jadi dia tidak akan terpengaruh oleh proses itu. Nah, ini penting kita pahami bahwa yang menyebabkan kita merasa melakukan sesuatu adalah karena ketidaktahuan kita. Ya, karena awidya, sifat awidya. Jadi, kalau di dunia luar kita melihat perbedaan nama, rupa, warna, kemudian kita membuat perbedaan-perbedaan itu, kemudian ada klaim-klaim, sesungguhnya hal itu disebabkan karena kita belum mampu memahami dengan clear. Jadi kita masih terjebak oleh ketidaktahuan kita, oleh sifat-sifat awidya kita. Namun kita sudah sedemikian beraninya memberikan justifikasi, mengatakan ini A, itu B, dan itu C. Seperti ini. Ini dilanjut sedikit lagi. Termasuk Islam. Ini sloka yang ke-15, Bapak, Ibu, Saudara Sami. Nada teka siacit papam. Nada Naca iwa sukratam wibu. Naca iwa sukratam wibu. Ajnya naiwa vratam jnana. Ajnane watam jnanam. Ena muhyanti jantawa. Ena muhyanti jantawa. Nadatika syacit papa. Nadatika papa. Naca iwa sukratam wibu. Naca iwa sukratam wibu. Ajnanena vratam jnana. Ajnane watam jnanam. Ena muhyanti jantawa. Ena muhyanti jantawa. Tuhan tidak mengambil dosa ataupun imbalan, ya, atau karma jasa milik seseorang. Jadi Tuhan tidak mengambil dosa seseorang atau juga hasil dari karma baik seseorang. Hanya karena kebijaksanaan yang diselimuti oleh kebodohan.
Sehingga dengan kebodohan ini makhluk hidup menjadi bingung. Jadi kata-kata kuncinya adalah di avidya. Sukretam wibuh, ya. Jadi Tuhan tidak mengambil dosa ataupun jasa milik seseorang. Jadi Tuhan tidak menikmati itu. Mau dosanya orang, mau baiknya orang, Tuhan tidak akan menikmati itu. Kata bahasa sekarang, emang gue pikirin, kata Tuhan. Jadi Tuhan tidak akan pada posisi itu. Hanya karena kebijaksanaan yang diselimuti oleh kebodohan, sehingga dengan hanya kebijaksanaan yang diselimuti oleh kebodohan. Jadi kebijaksanaan yang diselimuti oleh kebodohan inilah yang kemudian menyebabkan kita bingung. Jadi kita sering berseloroh menjadi pribadi-pribadi yang seolah-olah bijak, tetapi sesungguhnya kita juga masih diliputi oleh avidya itu. Inilah yang menyebabkan kita bingung pada satu momen. Tiba-tiba kok hari ini begini, kok besok begini, mana sih yang benar, dan sebagainya. Seperti itu. Nih, apa yang kita bisa renungkan dari sloka yang ke-15 Niki? Mungkin slide berikutnya, Ji. Ada 2 slide lagi. Tuhan tidak bertanggung jawab atas perbuatan baik atau perbuatan dosa seseorang. Nah, pekerjaan Tuhan ya, dalam hal ini ada 3. Ini mohon ini Tiang hanya ingin menyampaikan bahwa kalau kita amati dari sloka 11 sampai 14 tadi, ya, maka tugas Tuhan itu saya bisa, bukan simpulan, saya berasumsi Tuhan itu memiliki tiga pekerjaan. Yang pertama, Tuhan memberi jiwa kekuatan untuk bertindak. Jadi Tuhan itu menjadi sumber energi bagi setiap makhluk hidup agar makhluk hidup itu bisa bertindak. Jadi dia sebagai generatornya, ya, sebagai pemberi kekuatan hidup. Kita bilang sebagai Brahma. Jadi saya pernah menulis kata God, ya, God itu G-O-D, Tuhan dalam bahasa Inggris. G itulah generate, ya, O-nya adalah operating, D-nya destroy. Jadi kata God itu adalah Utpati, Stiti, dan Pralina. Sejalan dengan konsep Hindu, A, U, dan M. A itu Agni, Brahma menciptakan. U itu Udaka, Wisnu yang memberikan kita penghidupan, memelihara kita. 80% tubuh kita adalah air. Dan M-nya Marut, ya, angin atau Siwa yang akan memelihara kita. Jadi anginlah yang akan menerbangkan karma baik dan karma buruk kita. Jadi konsep God, konsep Utpati, Siti, Pralina, konsep Om itu sejalan. Makanya jangan-jangan orang Barat ya menyebut Tuhan itu sebagai God, mengambil dari konsep Hindu Utpati, Siti, Pralina atau Agni, Udaka, dan Marut. Nah, kemudian yang kedua, tugas Tuhan yang kedua adalah setelah kita melakukan tindakan dengan kekuatan yang diberikan kepada kita, Dia mencatat tindakan kita. Jadi Tuhan setelah memberikan kita hak hidup, memberikan kita energi hidup, Tuhan hanya menjadi saksi, hanya mencatat sebagai sang suratme. Yang nanti ketika kita mati, di sana akan filenya dibuka di hadapan saksi agung, ya, di hadapan jaksa penuntut umum Jogor Manik, di hadapan hakim Betara Yama, ya, dihadapkan di sana, dibuka file kita di layar lebar gitu, wah si A begini hidupnya dan sebagainya. Kemudian Dia memberi kita hasil karma kita. Jadi Tuhan mengembalikan lagi melalui alam, melalui retam terhadap apa-apa yang kita lakukan. Jadi kalau saya amati dari sloka 11 sampai 14, tugas Tuhan itu, baik Tuhan yang kita ada di luar maupun Tuhan yang ada dalam diri kita, hanya 3 ini. Memberi kita hidup, memberi kita jiwa untuk bertindak, kemudian mencatat apa yang kita lakukan, dan mengembalikan apa yang kita lakukan melalui retam itu. Nah, jiwa individu memiliki kebebasan. Jadi jiwa kita yang ada dalam diri kita ini memiliki kebebasan untuk melakukan tindakan baik atau buruk dengan menggunakan kehendak bebasnya sendiri. Jadi kita bebas melakukan apa saja, silakan saja. Tapi konsekuensinya tentu kita harus tanggung. Kehendak bebas itu adalah dasar dari permainan penciptaan, dan itu menjelaskan keragaman kesadaran di antara jiwa-jiwa yang ada. Itulah yang menyebabkan karena manusia diberikan kehendak yang bebas oleh Tuhan untuk bertindak baik dan buruk, ini yang menyebabkan dunia kita dipenuhi oleh keberagaman. Keberagaman karakter, keberagaman sifat,
keberagaman sikap. Jadi kita nggak bisa ya menyamaratakan diri kita dengan orang lain karena kita diberikan kehendak bebas. Nah, pekerjaan Tuhan itu persis seperti wasit dalam pertandingan bola. Jadi beliau enggak gitu. Ya. Nah, ini yang harus kita sadari bahwa sifat karakter, sifat Tuhan yang sesungguhnya, baik yang Tuhan yang di luar sana maupun Tuhan yang dalam diri kita, hanya melakukan 3 hal ini. Dan kita diberikan kebebasan untuk berbuat, berpikir, dan bertindak, dan berkata-kata seperti apa yang konsekuensi logisnya akan kembali kepada kita. Ya, baik kita lakukan, baik kita terima, baik yang kita pikirkan, baik yang kita serap, dan baik yang kita ungkapkan, maka kebaikan pula yang akan menghampiri kita. Oke, selanjutnya Ji, 1 slide lagi. Kemudian kita pasti juga bertanya, ya, mengapa Tuhan memberikan kehendak bebas kepada jiwa? Ini pertanyaan lagi. Itu karena jiwa adalah bagian kecil dari Tuhan. Nah, mengapa? Karena Tuhan itu bisa melakukan segala hal. Mengapa kita kemudian diberikan kehendak bebas? Karena ya, sifat percikan kecil atman, jiwa atman yang ada dalam diri kita itu adalah merupakan bagian terkecil dari Tuhan. Yang memiliki sifat-sifatnya sampai batas yang sangat kecil tentunya kan gitu kan, pasti memiliki keterbatasan, tidak sama dengan Tuhan yang Tuhan Maha Param Brahma atau Parama Atma itu. Jadi itu sebabnya mengapa kita diberikan kehendak bebas, karena ada percikan kebebasan juga yang ada dalam diri kita. Tuhan adalah abhijna swarat, ya, sangat mandiri. Jadi jiwa kita juga demikian sangat mandiri, dan jiwa juga memiliki sedikit kebebasan untuk menggunakan indera, pikiran, dan kecerdasan sesuai dengan keinginannya. Lagi pula tanpa kehendak bebas tidak akan ada cinta. Itu sebabnya cinta itu sangat bebas, borderless, tidak mengenal batas negara, batas peradaban. Orang bisa mencintai siapa saja, dan orang bisa membenci siapa saja, karena kita diberikan kehendak bebas. Seperti halnya cinta yang memiliki kebebasan untuk diekspresikan kapan, di mana, dengan siapa. Nah, sebuah mesin tidak bisa mencintai. Nah, ini penting. Kalau dibandingkan, apa bedanya jiwa, diri kita disapi oleh jiwa dengan yang lainnya? Sebuah mesin misalnya digambarkan tidak mencintai karena tidak memiliki kebebasan untuk memilih. Mesin itu dikendalikan oleh operatornya. Sementara kita tidak dikendalikan oleh operator kita. Ya, kita tidak dikendalikan oleh jiwa kita. Berbeda karena kita bukan mesin. Tentu mesin dikendalikan oleh operatornya. Seperti hari ini kita mengendalikan mesin komputer kita dan mesin handphone kita. Karena dia tidak memiliki jiwa. Hanya kepribadian yang memiliki kemampuan untuk memilih, yang memiliki pilihan untuk mencintai. Jadi karena kita ya diberikan ya, sumber energi kehidupan, jiwa itu, makanya kita memiliki kemampuan untuk memilih. Pilihan kita seperti apa? Tentu kembali lagi pada kehendak bebas kita. Kita mau ngapain? Apa yang menjadi motif kita? Nah, itu kembali lagi seperti itu. Nah, karena Tuhan telah menciptakan kita untuk mengasihi Dia, ya pada dasarnya ya, setiap manusia itu adalah pribadi-pribadi yang penuh ulas asih. Ya, ingin berbuat baik, ingin menjadi orang bijaksana, ingin sekali melakukan kebaikan-kebaikan di dunia ini. Pada dasarnya ya seperti itu. Nah, Dia telah memberikan kita kehendak bebas. Tapi karena kita diberikan kehendak bebas, sering sekali kemudian kita menyalahgunakan kehendak bebas itu untuk tidak lagi mengasihi Dia, untuk tidak lagi mengasihi jiwa kita. Pelaksanaan kehendak bebas kita sendiri menghasilkan perbuatan baik dan buruk. Karena kita diberikan kebebasan, akhirnya muncullah karma baik, karma buruk, subha dan asubha karma. Dan kita tidak boleh menyalahkan Tuhan atas perbuatan itu. Ya, ada ungkapan bijak seperti ini. Ketika kita mendapatkan duka cita, menderita, ya sakit dan lain sebagainya, sering sekali kita berkata demikian, Ratu Betara, kenapa saya gitu? Kok saya sih? Nah, gitu. Tetapi ketika kita mendapatkan kebahagiaan, sukacita, damai, kita jarang berkata demikian. Tuhan, kenapa saya? Gitu.
Jarang sekali kita melakukan itu ketika kita bahagia, tapi ketika kita menderita, kita mengatakan itu, Tuhan kok saya sih gitu. Nah, seperti itu. Nah, dalam ketidaktahuan, ya, beberapa jiwa bahkan tidak menyadari bahwa mereka memiliki kebebasan untuk memilih tindakan mereka dan meminta pertanggungjawaban Tuhan atas kesalahan mereka. Ini sering sekali kita justru meminta pertanggungjawaban kepada Tuhan. Ya, ampura nih ya, contohnya sederhana. Ya, saya mohon maaf, jadi saya mengkritisi diri saya. Sering sekali saya melakukan kesalahan ya, pada diri saya gitu, tetapi kemudian saya, Ratu Betara, tolong dong maafkan kesalahan saya. Padahal kita melakukannya atas diri kita, tapi kita memohon maafnya kepada Tuhan. Ratu Betara, tolong dong maafkan dosa saya. Jarang sekali kita berdoa seperti ini. Tuhan, mohon berikan kami kemampuan, hamba kemampuan untuk dapat mengatasi dosa-dosa yang hamba lakukan. Yang kita lakukanlah, Tuhan, hamba mohon maaf atas kesalahan pikiran, perkataan, dan perbuatan hamba. Tapi kita jarang melakukan doa yang seperti ini. Tuhan, mohon Engkau berikan hamba kekuatan dan kemampuan untuk merubah diri hamba menjadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Semestinya doa kita harus seperti itu. Sama dengan saat ini ketika kita menghadapi pandemi, tentu yang kita mohonkan yang bijak adalah, Tuhan, mohon berikan hamba kekuatan dan kemampuan untuk dapat mengatasi pandemi ini. Nah, yang lain, ya ketika orang lain menyadari bahwa mereka memiliki kehendak bebas, tetapi mereka memendam kebanggaan sebagai pelaku dalam gagasan egoistis tentang menjadi tubuh, ini juga akan menyebabkan ketidaktahuan. Nah, Bapak Ibu sareng sami, ya saya memang sengaja hentikan di sini. Sloka-sloka berikutnya itu akan menjelaskan bagaimana ketidaktahuan seperti itu dapat dihilangkan. Bagaimana sih tip-tip yang bisa kita lakukan agar ketidaktahuan yang sering kita tidak sadari itu kita bisa dapatkan jawabannya. Tentu sloka berikutnya akan sangat indah kalau kita diskusikan. Ya, doa kita terakhir adalah harapannya agar kita bisa mendapatkan pencerahan dari tidak cerah. Jadi A1, dari asat menjadi sat, kemudian dari ketidaktahuan agar kita mendapatkan cahaya, dan dari kematian agar kita bisa memiliki kehidupan yang abadi. Bapak Ibu sareng sami, demikian dapat yang sampaikan sloka yang ke-11 sampai 15 tadi. Tentu sangat menarik sekali kalau kita berbicara tentang diri kita. Ya, kita sedang membicarakan diri kita ke dalam, tidak membicarakan orang lain. Yang kira nike, tentu bahan diskusi ini akan menarik untuk kita bahas bersama-sama. Tiang kembalikan kepada Haji Dewa. Ya, selebihnya matur suksema dan una sampura. Om Santi 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 Om. Nggih, Om Santi Santi Om suksema pamangku. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Tadi ada yang raise hand, Bapak In Purnawa, silakan Pak. Om Swastiastu. Ya, Om Swastiastu, nggih, Haji. Yang dari niki Lu Utara niki sangat senang niki bertemu. Nggih. Bapak. Barusan yang mengikuti niki dari Lu Utara, ya. Yang harapkan semoga momen-momen yang ini sering dilakukan, gitu, karena terus terang untuk menambah wawasan bagi umat Hindu, untuk menambah ilmu pengetahuan. Karena khusus untuk di Lu Utara itu untuk filsafat tentang sloka-sloka itu agak kurang gitu Pak ya. Jadi dengan adanya program-program begini tentunya kita bisa lah menambah wawasan untuk masing individu ke depan, apalagi sebagai penyuluh agama supaya bisa aktif Pak ya. Kira itu penyampaian dari tiang. Sama Pak Akan, mungkin nanti minggu depan ya Tiang karena selalu share linknya bisa diinfokan ke teman. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Purnawu tadi menjadi sangat baik ya, karena Tiang lihat kita memang sering sekali menjadi a priori gitu, apalagi dengan dunia hiruk pikuk belakangan ini
begitu baca Bhagavad Gita dibilang aliran, kemudian baca itu dibilang aliran, saya juga bingung gitu. Padahal kita juga memerlukan bahwa banyak sekali ajaran-ajaran agama Hindu yang sedemikian luas yang kita bisa aplikasikan setiap hari untuk meningkatkan sraddha dan bakti kita. Ya, seizin Pak Dewa Ganapati mungkin nanti share link yang dibuatkan oleh beliau, nanti kita akan masifkan kepada semeton-semeton yang lain. Kita bisa diskusi bersama-sama. Terus terang saja yang hadir di sini hanya sebagai penghubung mantan, tidak dalam rangka menggurui. Tentu banyak semeton-semeton Riki yang penglingsir yang tentunya memiliki pengalaman ya garam kehidupan yang juga bisa kita jadikan sebagai praktiwimbe menambah kasanah pemahaman kita. Tiang kira niki matur suksema Bapak, nanti tiang izin dengan Pak Dewa untuk menyebarkan link niki secara lebih luas. Tiang kira niki suksema nggih. Ya, suksema. Silakan Pak Mangku, saya rasa acaranya bebas, nanti yang penting acara ini bermanfaat. Silakan aja Bapak Ibu yang ingin menyebarkan linknya. Ntar saya juga kasih nomor handphone saya di link chat kalau emang Bapak Ibu butuh informasi langsung dari saya atau butuh materi. Terima kasih. Ya, silakan Dedi, Putu Dedi, silakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Swastiastu Romangku. Om Swastiastu Pak Putu di Bandung Barat ya. Yes, salam dari Kabupaten Bandung. Jadi sangat menarik sekali materi hari ini. Terima kasih sudah dengan panjang lebar dijelaskan ya. Namun yang ada pertanyaan nih di rumahku sesuai dengan pengalaman. Nah, tadi kan ada dikatakan bahwa berdoa itu tentunya harus ikhlas kan begitu di rumahku, tidak mengharapkan imbalan. Nah, ternyata beberapa tahun yang lalu terjadi kekeliruan begitu. Misalnya nih, kalau mau ujian itu kan, rajin sembahyang mau ujian yang ngebut. Orang Trisandya bisa catur sandya gitu. sembahyang gitu. Nah, itu kan kadang mudah-mudahan lulus, yang lunas pang lulus pang sekeruget. Nah, ada lagi yang lebih ekstrim lagi, kadang mesesangi kalau gitu. Kalau yang sebagai orang Bali itu kan biasanya ada mesesangi. Wah, yang tiang lulus, tiang sanggup aturan guling. Nah, seperti itu misalnya di rumahku. Nah, itu seperti apa itu hukumnya menurut agama Hindu? Dan apa yang terjadi bila belum sempat dibayar, sesanginya tahu-tahu meninggal gitu di rumahku? Seperti apa kira-kira menurut pandangan Hindu? Ya mungkin itu saja nih di rumah. Om Santi. Suksema. Saya yakin ini pengalamannya Pak Putu ketika kemarin ikut tes CPNS, banyak berdoa biar lulus CPNS-nya. Ya. Bu Amrita juga gitu, dari non PNS kemudian jadi PNS gitu ya. Ya mungkin semeton yang lain bisa gini nih, bisa nimbrung lah. Niki pengalaman menarik, ada masa sangi tadi. Bagaimana pandangan Hindu terhadap masa sangi? Boleh nggak masa sangi? Nah, kalau nggak, saya kira ini sangat update ya, dan sangat aktual, dan kayaknya Bu Made Anyani juga kenyam-kenyam pasti pernah masa sangi. Saya takutnya begitu. Jadi silakan, ini sangat menarik sekali. Ini dari semeton sarang sami. Om Swastiastu Jero Mangku. Nah, ini ada Pak Mangku Mundre dari Makassar. Haris Pak Mangku. Sondor kerebeknya sing gede Mangku. Ada satu yang menggelitik yang tadi yang Megang Jero Mangku. Kejadian yang di Lombok kemarin yang tadi bilang bahwa mendiksa itu untuk mengheningkan raga kan gitu. Jadi bukan untuk ngeloko Palas Raya. Nah, pertanyaannya memang dibolehkankah kita walago? Karena selama ini kan pemikiran kalau kita mendiksa itu otomatis untuk ngeloko Palas Raya kan gitu pemikirannya. Nah, sekarang kita umpamanya katakanlah seperti yang ini mau mendiksa gitu, tidak ngeloko Palas Raya, apakah itu dibenarkan atau tidak gitu. Yang kedua yang terkait dengan tadi permohonan kepada Tuhan, berdoa itu Dedi ini belum bisa. Memang kejadian seperti itu sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nah, saya juga punya orang tua begitu dulu, Bu Dedi.
Satu butaro niti titi yang aturang pejati madak namadik kelapa sawit yang liu buah ngad kan. Nah, dalam konsep Hindu kan ada dua itu. Ada yang namanya para bakti, ada para bakti gitu. Jadi para bakti itu kita boleh memohon kepada Tuhan tetapi yang wajar gitu. Yang wajar-wajar saja gitu. Tapi tidak boleh itu hanya secara janji, itu harus ditepati itu karena itu kan pengaruh terhadap karma-karma kita ke depan. Kalau tidak kita, anak cucu kita nanti gitu. Nah, para bakti ini yang namanya para bakti itu wajib mohon kepada Tuhan dengan sesuatu yang ku ajar boleh. Tapi umpamanya butuh dedi ratu butaro linya tiang lakunan pat-pat itu umpamanya kan. Ya sudah tidak wajar yang begitu gitu. Tapi kalau itu butaro linya tiang lulus ujian begitu, tiang musangi itu kan perbatasannya wajar tapi itu harus ditepati. Nah, itulah kalau menurut yang blog tiang berarti konsep para bakti dan para bakti itu mengena gitu. Jadi cuma itu aja tambahannya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Om Santi Om. Sama Pak Manggu Ketut, ya, karena beliau tuh kecil, menggigit, nusuk dan menggelegar gitu biasanya. Ini mungkin semeton yang lainnya. Bu Amrita, raise hand, Bu Amrita. Om Swastiastu. Om Swastiastu, ya. Iya, materi yang hari ini menarik sekali ya, Jero, tentang mesesangi tentang Tuhan yang hukum reta yang tidak ikut andil dalam kegiatan kita. Masalah mesesangi itu tadi saya Raihan juga mau nanya masalah itu, Jero, karena kebetulan saya mengalami pengalaman yang sama. Saya merasa bahwa saya perlu merayu Tuhan pada saat itu. Saya perlu lebih merayu Tuhan, jadi saya mesesangi dan untungnya Tuhan terayu dengan rayuan saya. Kemudian yang kedua ini saya tentang yang tadi yang Bhagavad Gita Adhyaya 5 sloka 14 yang tentang hukum reta itu. Saya juga pernah saya ada pengalaman karena saya mengikuti Mahabharata. Nah, pada scene Mahabharata itu ada scene di mana Drupadi yang ditarik, dijambak, dibawa ke ruang sidang oleh siapa namanya itu? Dursasana. Nah, Dursasana. Nah, di situ mungkin karena saya ini seorang wanita kan jadi saya terbawa-bawa kenapa bisa padahal itu Drupadi itu kawannya Krishna, kenapa bisa diperlakukan seburuk itu? Kenapa waktu itu Krishna tidak menolong kawannya? Nah, saya mencari literatur tentang kenapa kejadiannya bisa seperti itu. Padahal kita menyadari bahwa dan kita meyakini bahwa Krishna itu adalah awatara Tuhan, kan, manifestasi Tuhan yang memiliki kekuatan untuk menghentikan atau membuat kejadian itu jadi tidak terjadi. Ternyata saya mencari literasi jawaban. Saya menemukan sebuah video tentang kusir kereta Krishna yang bertanya kenapa Krishna tidak menghentikan kejadian itu. Apabila kejadian itu terhenti, mungkin perang Mahabharata Yuddha tidak terjadi. Nah, pada saat ditanya itu oleh kusir Krishna itu, Krishna menjawab bahwa dia memiliki kemampuan itu, tetapi pada saat itu tidak ada satupun di ruang sidang itu yang mengingat Tuhan. Begitu jawab Krishna. Tidak ada satu orang pun di sana yang ingat bahwa ada Tuhan di antara mereka yang menyaksikan kejadian tersebut. Jadi Tuhan datang dan menolong Drupadi itu setelah Drupadi mengalami begitu banyak penderitaan. Kemudian Krishna menolong Drupadi ketika Drupadi sudah berserah diri dan mengangkat tangan memohon bantuan dari Krishna. Jadi benar seperti yang udah tadi diuraikan dari setiap sloka-sloka Bhagavad Gita Adhyaya kelima dari sloka 11 sampai 15 tadi bahwa Tuhan itu memberikan kita kekuatan untuk bertindak, kemudian mencatat apa-apa saja tindakan kita, kemudian dia juga memberikan hasil karma pala dari apa yang kita lakukan. Dan boleh saya menambahkan satu lagi, Jero Ampure ini
Tuhan akan menjadi kawan bagi kita yang selalu mengingat Dia. Jadi ketika kita sudah melakukan tindakan kemudian dicatat dan kita menerima karma palanya, ada kesempatan untuk kita untuk merayu, meminta Tuhan untuk menolong kita. Karena saya berpegang pada satu sloka yang saya sangat yakini bahwa Tuhan tidak pernah pilih kasih kepada setiap umatnya. Tuhan itu sangat adil kepada setiap umatnya. Namun siapapun umat yang selalu mengingat Tuhan, Tuhan ada bersamanya sebagai kawan di setiap dia melaksanakan tindakan di dunia. Tuhan kalau sudah menjadi kawan kita, pasti Tuhan berkenan untuk menolong kita dalam setiap situasi. Itu saja. Saya minta penjelasan yang soal Masesangi itu juga lagi di rumahku. Suksema, Om Santi, Om. Suksema Bu Amrita, tentu pengalaman yang luar biasa. Jadi sebelum ke sana, Tiang ingin mengajak kembali mengingat sloka indah ya. Sloka indah di dalam ini pernah kita bahas. Sloka indah di Adya yang ke-7, sloka yang ke-16. Ya. Mungkin masih ingat ya. Caturwida bajante mam Janak Sukret Arjuna Arta Jina Sur Artati Nanica Barata Sabha. Jadi Catur Wida Bajante Mam. Ada 4 orang yang bijaksana datang untuk mendekati Tuhan. Ya. Janah Sukret Tinong. Wahai Arjuna, yang pertama adalah karena mereka saat itu sedang menderita, sedang mendapatkan kesulitan. Dia akan datang kepada Tuhan. Seperti apa yang dilakukan oleh Drupadi ketika saudaranya, suaminya, pamannya, kakeknya, gurunya tidak bisa menolong. Dia mengalami penderitaan yang luar biasa, baru dia raise hand. Ya, dia sebut nama Tuhan Narayana. Baru kemudian Krishna menolongnya. Artinya apa? Saya katakan di awal tadi, usaha ada pada manusia, karunia ada pada Tuhan. Jadi untuk mendapatkan karunia Tuhan, kita tidak boleh berdiam diri. Kita harus berusaha untuk melakukan itu. Karena kita diberikan kehendak bebas untuk melakukan itu. Sayangnya, ya kita sering sekali kemudian, yang katakan tadi, kita baru mengingat Tuhan ketika kita mendapatkan penderitaan. Tetapi ketika kita mendapatkan sukacita, kita tidak pernah bertanya, Tuhan kenapa saya? Ya, ini yang kemudian kita harus juga koreksi ke dalam diri kita. Yang pertama, kita akan datang kepada Tuhan karena kita sedang menderita dan kita minta pertolongan Tuhan. Yang sesungguhnya Tuhan itu akan langsung memberikan pertolongan karena Tuhan juga ada dalam diri kita. Pada saat kita mengatakan Tuhan, tolong saya. Di saat itulah kemudian sistem kerja tubuh kita seluruhnya akan bergerak untuk membangun jaringan. Kemudian kita akan menjadi tenang, ada inspirasi, intuisi, dan lain sebagainya. Kita mendapatkan ide-ide bagaimana mengatasi persoalan itu. Jadi ide-ide yang muncul, intuisi yang muncul dalam diri kita adalah bentuk nyata pertolongan Tuhan ketika kita sedang menderita dan Tuhan memberikan kita jalan. Nah, seperti itu. Kemudian yang 2, Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan karena kita mengharapkan sesuatu yang sifatnya material. Seperti tadi, mau lulus ya kita minta tolong kepada Tuhan. Ratu Betara, saya mau tes CAT ini. Oh, semoga saya lulus kan begitu. Karena kita sedang membutuhkan hal yang sifatnya material. Dan Pak Ketut Mundur tadi mengatakan sudah tidak ada masalah. Jadi kita boleh meminta sesuatu yang sifatnya material kepada Tuhan. Ya, tetapi itu harus sebanding dengan usaha yang kita lakukan. Ya jangan sekarang ya Tuhan semoga Engkau memberikan hamba kesehatan. Terhindar dari COVID tapi nggak mau pakai masker. Ya bandel gitu misalnya nggak mungkin kan. Jadi permohonan itu tentu harus sejalan dengan usaha yang harus kita lakukan. Yang ketiga, orang datang kepada Tuhan karena ingin mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang lebih tinggi. Ya, ingin mendapatkan inisiasi, intuisi, dan sebagainya. Termasuk juga tadi, apakah boleh mendikse welake? Saya katakan Pak Ketut boleh, kenapa tidak? Ya, karena tujuan, makanya saya katakan demikian. Ketika di dalam hidup sekala ini kita sebelum sempat mendikse, nanti setelah mati kita didikse oleh pedanda. Nah, namanya upacara ngaskar. Askar itu artinya disucikan, makanya kita dijadikan brahmana, dibuatkan sekah kita. Agar bisa, sekah itu sekar bunga, agar kita bisa seperti sucinya bunga.
Makanya ketika mati kita didikse, diaskara menjadi Brahmana agar kita bisa kembali kepada Brahman gitu. Jadi daripada kemudian menunggu kita diaskara, ya biar double askaranya, biar tidak pada saat mati kita diaskara, dijadikan sulingge, dijadikan pandita, didikse, alangkah baiknya semasa hidup ini kita melakukan diksa. Ya, tidak dalam rangka untuk laku palasraya, paling tidak kita harus menjadi Brahmana untuk diri kita sendiri. Ya, tidak perlu menjadi Brahmana untuk orang lain. Jadilah Brahmana untuk diri kita sendiri. Paling tidak untuk lingkungan keluarga kita, anak, istri, dan lain sebagainya. Makanya kita tidak masalah. Boleh mendikse. Tidak perlu ngeluh kepala seraya. Ya, untuk ngeningang raga. Ya, saya kira itu. Para yogi, para sadhu melakukan itu bukan dalam langkah itu. Pun kalau nanti misalnya kita melakukan itu, berarti kita yang terpenting adalah ngeningang raga. Sekarang banyak orang mendikse kan berlomba-lomba merebut sisya. Biar bisa ngantep di sana di sini. Ya, itu persoalan lain ya. Dia nggak banyak, tidak dia menyalahkan. Oke lah, karena ada 14 Dharmaning Pandita, ya salah satunya ngeluh kepala seraya. Tapi yang lebih utama adalah bagaimana kita menjadi Brahmana untuk diri kita sendiri. Berarti kita tidak ada masalah kok, boleh melakukan diksu untuk diri kita sendiri. Karena kita ingin mendapatkan pengetahuan yang lebih tinggi, yaitu pengetahuan tentang diri kita. Bukan pengetahuan-pengetahuan yang ada di luar diri kita. Itu yang ketiga. Nah yang keempat, orang akan datang kepada Tuhan karena untuk berbakti. Mengucapkan terima kasih. Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, hari ini hamba bangun pagi masih bernapas, terima kasih. Masih bisa makan, terima kasih. Masih bisa chattingan, terima kasih. Masih bisa ikut Zoom, terima kasih. Jadi semata-mata hanya untuk bakti. Jadi makanya Hadiah 7 sloka 16, mohon dibaca tadi. Jadi Caturwida Bajanti, ada 4 hal kenapa orang datang kepada Tuhan. Kemudian terkait dengan masesangi. Ya. Saya kira masesangi bisa dilihat dari berbagai macam perspektif. Kalau masesangi itu adalah dijadikan sebagai motivasi agar orang itu lebih giat bekerja, ya mewujudkan cita-citanya, itu menjadi positif. Tetapi kalau masesangi dianggap sebagai barter kepada Tuhan, ini kan memaksa Tuhan untuk melakukan itu. Ya, sampai ada orang yang masesangi, ya berdoa yang jelek-jelek untuk orang lain. Ya, misalnya kan begitu kan? Ya Tuhan, semoga si A tidak terpilih, nanti kalau terpilih saya siap gundulan gitu misalnya gitu. Nah, itu kan sampai memaksa Tuhan untuk melakukan tindakan-tindakan yang jelek, kemudian dia melakukan masesangi. Nah, kalau untuk motivasi ya agar kita melakukan tindakan-tindakan lebih baik, saya kira masih bisa ditoleransi. Tetapi yang lebih penting adalah bukan itu. Tuhan itu Maha berkarunia tanpa masesangi pun ya. Masesangi dalam konteks yang bagus itu namanya tapasya, janji. Contoh, ya Tuhan, saya berjanji, misalnya, setiap hari kelahiran saya akan berjapa 108 kali, itu kan sesangi, itu bagus. Tetapi jangan sampai kemudian Tuhan, saya akan ngatur orang beguling nanti kalau saya lulus. Nanti kalau nggak lulus berarti nggak jadi ngatur orang beguling. Misalnya gitu. Apalagi ngatur orang begulingnya setengah hati. Saya contohkan begini, saya banyak mengalami kejadian ya. Tiba-tiba suatu hari orang datang ke pura, bawa sesangi, Pak Mangku saya mau ngatur orang sesangi. Sesanginya beguling, kenapa Bu? Ada apa? Oh karena kemarin saya ikut ujian CPNS dan lulus. Karena saya berjanji kalau saya lulus CPNS saya akan sesangi beguling. Kemudian juru mangkunya memuja, ngatur orang itu betara niki si putu Dedi ngatur orang beguling karena sudah lulus CPNS itu. Tapi tiba-tiba setelah ngatur orang beguling, dia bawa pulang lagi tuh begulingnya. Nggak pernah dibagi kepada orang lain. Padahal dia bilang ngatur orang sesangi, tapi kok dibawa pulang lagi gitu. Nah kan aneh itu kan. Mestinya kan nggak ngaturan lagi, pameran jadinya. Yang mana? Seperti itu, ini contoh-contoh real yang kita bisa temukan. Lebih baik saya kira kita hindari masesangi yang seperti itu. Yakini bahwa setiap perbuatan baik, setiap usaha yang maksimal yang kita lakukan, itu akan mendatangkan yang terbaik untuk diri kita. Ya, dalam konteks membuat motivasi agar kita lebih giat, saya kira masih bersih toleransi. Tapi kemudian kalau itu dianggap sebagai barter pada Tuhan, nanti memaksa Tuhan untuk melakukan sesuatu seperti apa yang kita inginkan, tentu itu menjadi tidak bijak. Mengapa? Karena Tuhan sudah memberikan kita karunia yang luar biasa. Yang perlu kita lakukan adalah mengupgrade diri kita untuk memaksimalkan potensi yang telah Tuhan berikan kepada kita. Yang kira itu. Kemudian kisah Drupadi saya yakin. Jadi karena beliau baru mengingat Tuhan ketika dia menderita. Sebelum-sebelumnya, padahal pada stage yang lain, Krishna sudah mengatakan, kapan kau perlu bantuan, sebut namaku, katanya. Ya, kan begitu. Baru dia ingat. Dan mengapa kemudian dia bebat oleh kainnya, oleh kain? Karena Krishna pernah ditolong oleh
Drupadi ketika mengalami luka, disobek kain sarinya dan untuk membeban tangannya Krishna. Kemudian Krishna mengatakan, tentu tidak ada kejadian yang sia-sia. Suatu saat itu akan kembali kepada dirimu. Dan saya kira itu. Kemudian yang lainnya, yang kira Tuhan akan menjadi kawan. Saya kira ini perlu direnungkan ke dalam. Apakah selama ini Tuhan tidak menjadi kawan kita? Bahkan setiap hari, setiap saat dia ada bersama kita. Hanya saja kita tidak menyadari kalau Tuhan sedang bersama kita. Kita saat ini masih menganggap Tuhan itu ada di negeri antah berantah, ya, yang sulit kita jangkau. Padahal sesungguhnya Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Bahkan Tuhan every day, every time itu bersama kita. Yang diperlukan adalah bagaimana kemudian kita bawa kemana-mana kita sedang bersama Tuhan. Tuhan tidak saja menjadi kawan kita, tetapi sesungguhnya Tuhan adalah menjadi bagian dari kehidupan kita setiap saat. Ini yang kemudian harus kita terus sadari bersama-sama. Saya katakan tadi Dewo di Deweki. Tuhan itu ada bersama kita. Tubuh ini adalah Brahmapura Tuhan. Ya. Hanya saja kita baru menjadi kusuk menyadari Tuhan kalau kita berada di tempat sembahyang, di pura, di Merajan. Begitu kita keluar dari pura, dari Merajan, seolah-olah bahwa Tuhan itu jauh dari kita. Padahal Tuhan sesungguhnya sedang bersama kita setiap saat. Yang kira nih ke Bu Sarangsami, Pak Putu, Pak Purnama, Pak Mangku Ketut Mundra, dan Bu Amrita yang bisa sampaikan. Ye, suksema. Matur semua jero mangku. Ya, semua Pak Mangku, mungkin karena waktu juga udah jam 10:30 WIB, 10:30 WITA, mungkin dicukupkan untuk kali ini dulu. Mungkin kita bisa ketemu di waktu yang berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Saya lihat banyak sekali Bapak Ibu yang baru hadir pertemuan kali ini. Selamat datang. Nomor HP saya sudah ada di kolom chat. Kalau butuh informasi atau tentang kelas berikutnya bisa hubungi saya di kolom chat. Jangan lupa juga untuk mengisi absen. Ya, semua Bapak Ibu, silakan Pak Mangku, ada closing statement Pak Mangku. Suksema Haji Dewa tiang mungkin tidak banyak ya. Satu hal saja. Mari kita siapkan diri kita agar layak untuk mendapatkan karunia itu. Jadi kalau kita mengharapkan apapun, kita harus menyiapkan wadah itu agar kita layak untuk menerima karunia itu. Yang kira nih ke. Jadi simple. Saya tadi setuju. Ya, usaha ada pada kita, karunia ada pada Tuhan. Karena Tuhan itu maha berkarunia, tentu kita harus menyiapkan wadah itu agar kita layak menerima karunia itu. Kalau ada orang ingin memberikan susu, maka kita harus menyiapkan gelas yang bersih. Mustahil rasanya susu itu akan menjadi enak kalau gelas yang kita siapkanlah gelas bekas minum arak. Nanti rasa susunya akan menjadi hilang. Yang kira Niko yang dapat yang sampaikan, suksema, Om, Santi Om. Salam rahayu, salam sehat semuanya. Semeton yang sudah hadir. Suksema jero mangku. Sami-sami, suksema. Sehat harus. Bisa hadirkan videonya nggak biar kita ambil fotonya bersama. Ya Ji ya, yang kira Ji ya buat dokumen ya Ji. Yes, silakan Bapak Ibu semuanya kalau bisa berkenan menunjukkan videonya dengan pose tercantik terganteng ya. Yes lah. Ya jelas lah mau Pak Mangku nunjukin video. Raris Ji Dewa diambil tik Pak Dewa. Patut mundur dari kelilingi para dewa itu. Swastiastu, patut mundur. Siap. Ini ada bu guru saya ini, Bu Diden Badung ini. Saya belum ketemu sama beliaunya nih, guru saya nih. Rahayu jero mangku, rahayu semua Ibu. Ada Patut Wirat Majo. Jarang ketemu sama Pak Mundra. Ada Patut Patut. Bu sing ngidang ngujang nih, Covid nih, ngoyong kan, Bu. Menang Dumon, menang. Yang penting sehat. Menang Dumon. Asteng karo dumugi rahayu sareng sami. Ya, sampun Bapak Ibu semuanya. Semua tiang mohon izin lab. Sami luar biasa nih semua. Luar biasa. Semua beli Ayo, Bapak Ibu sareng sami, salam sehat rahayu. Sama-sama. Bu Putri Sariati terus ikut nih ya. Benar 3 butuh.